makna di balik nama-nama fandom K-pop? Apa ya kira-kira? Tapi yang pertama ada ARMY. Kalian tahu nggak sih ARMY itu adalah singkatan dari Adorable Representative MC for Youth. ARMY juga dapat diartikan sebagai prajurit atau tentara besar yang berada di garda terdepan dan selalu bersatu serta saling menjaga satu sama lain, guys. ARMY juga selalu mensupport kaptennya yaitu BTS. Lalu yang kedua ada EXO-L. EXO-L, L itu singkatan dari Love. Arti Love ini itu tuh untuk menunjukkan seberapa besar cintanya EXO ke EXO-L. Begitu juga sebaliknya, guys. Dan huruf L itu kan terletak di antara huruf K dan huruf M kan, guys. Nah, seperti yang kita tahu, EXO itu kan ada dua subunit, yaitu EXO K dan EXO M. Itu artinya EXO-L selalu dikelilingi oleh EXO. Lalu yang ketiga ada Blink. Kalau Blink mah simpel aja, guys. Blink itu tuh diambil dari 2 huruf depan dan 3 huruf belakang dari Blackpink. Tapi ada maknanya loh, guys. Tadi kan diambil dari yang awal sama yang di akhir kan, guys. Blink yang dimaksud juga bukan berkedip ya, guys. Maksudnya tuh berkilau gitu. Nah, itu artinya Blink dan Blackpink akan selalu berkilau dari awal sampai akhir. Mau tahu makna fandom-fandom yang lain? Part 2 ya, guys. 3 idol K-pop ini ternyata pernah lupa lirik pas lagi tampil. Oke, yang pertama ada Jennie. Jennie, lu masih sama Kai kan? Ngaku nggak lo? Nah, jadi waktu itu Blackpink kan lagi perform, terus ngebawain lagu Stay. Terus pas lagi di part Jennie, tiba-tiba dia lupa. Tapi pas dia lupa, dia tuh bukannya bertindak seolah-olah tuh nggak ada kesalahan, tapi dia malah teriak, sumpah, terus kayak gemes banget, sumpah. Makanya bu, minum aqua udah lupa lirik, sering typo lagi. Terus yang kedua ada Suga. Ini ngakak banget, jadi kan BTS lagi perform lagu My City kan. Nah terus si Suga pas lagi di partnya, dia lupa lirik, terus dia ngangguk-ngangguk ke belakang-belakang. Ini ngangguk-ngangguk ke belakang, kejungkel deh. Dan yang terakhir ada Sehun. Kalau ini sebenarnya kayak bukan lupa lirik sih, lebih ke lupa part. Nah, jadi waktu itu EXO lagi perform lagu Growl, terus dia lupa partnya dia, bukan yang ngerasa dosa, malah ketawa-tawa noh. Cengar-cengir, gue jadi member lain gue getokin palanya pakai mic. Sempat direndahkan netizen, 3 idol K-pop group ini justru sukses banget. Yang pertama ada Big Bang. Jadi waktu itu YG tuh kayak ngupload foto-foto Big Bang sebelum debut. Terus nih ya, netizen tuh lidahnya nih jahanam, jarinya nih dajjal. Netizen tuh kayak udah ngomong, wah kayaknya mereka bakal gagal deh. Terus gimana mereka mau sukses orang mereka aja nggak tampan. Ah, sekarang lu tahu kan Big Bang bagaimana, legendnya bagaimana? Jangan pura-pura buta ya. Dan yang kedua ada EXO. Gila, gue kangen Chris. Nah, kalau EXO ini kan dia pas debut kan lagunya Mama kan. Terus konsepnya kayak dark-dark gitu. Terus nih, deterjen sartijen netizen ini tuh kayak bilang koreonya aneh, konsepnya aneh, lagunya aneh. Itu malu aja yang, aduh, korek kuping. Ya, tapi kita tahu lah ya, EXO nih dia meraih kemenangan musik tercepat setelah debut. Penjualan album terbanyak juga. Pokoknya nih orang-orang ini nih doanya menang terus. Langsung aja yang terakhir ada BTS. Nah, pas BTS debut, mereka tuh bilang kalau panutan mereka tuh Big Bang. Cuman mereka tuh dapat komentar negatif gitu, guys. Banyak yang percaya, banyak yang bilang tuh kayak mereka nggak bakal sesukses Big Bang. Nah, komentar ini tentu sangat salah ya, guys. Karena BTS justru membantu untuk menyebarkan musik K-pop secara global. Dan BTS juga menginspirasi banyak orang untuk mengejar impian mereka. 안 돼요. 어머. 알았다고. 어떡해요. 아, 발레야. 뭐야. 왜 또 매거가네. Guys, kalian tau gak sih, jadi belakangan ini tuh lagi rame, katanya ada penyanyi Indonesia yang MV singlenya mirip banget sama MV salah satu idol K-pop. Nah, jadi belum lama ini Mbak Via Valen itu ngerilis MV untuk singlenya yang berjudul Kasih Dengarkanlah Aku. Tapi gak lama dari MV itu dirilis, orang-orang yang nonton MV-nya Mbak Via Valen, terutama K-popers, itu tuh kayak ngerasa kalau misalnya MV-nya Mbak Via Valen tuh mirip banget sama MV-nya IU yang Above the Time. Nah, ini salah satu scene MV yang mirip nih. Ini juga guys. Ini lagi yang pada ngapain sih ngeliatin bulu ayam? Dan akhirnya fansnya Ayu banyak yang gak terima, bahkan ngelaporin ke agensinya Ayu. Ini jangan pada sudon aja, siapa tau mereka udah janjian. Tapi guys, Mbak Via Valen langsung minta maaf dan bikin klarifikasi di Instagram story-nya. Nih yang mau baca. So, menurut kalian gimana? Komen ya guys. Guys, kalian pengen punya badan bagus kayak idol K-pop? Mimpi, bercanda. Nah, gue mau ngasih tahu kalian makanan-makanan yang dikonsumsi idol K-pop pas lagi diet. Langsung aja di urutan pertama ada tofu atau tahu. Tofu ini pernah jadi salah satu makanan diet Haechul Super Junior. Haechul pernah bilang kalau misalnya dia tuh pernah diet ekstrim gitu selama 2 minggu biar berat badannya tuh turun 7 kg. Gue diet 2 minggu bukannya turun berat badan, tipes yang ada. Lanjut, yang kedua ada ubi. Tanam ubi. Nah, kalau ubi ini dikonsumsi
sama Sohyun ex member SNSD dan IU. Kalau Sohyun sendiri dia emang suka banget sama ubi, jadi pas dia lagi diet juga konsumsinya ubi. Dan walaupun kalorinya rendah tetap ngenyangin guys. Oke, next kita ada semangka. Nah, kalau semangka itu dikonsumsi sama Park Bom 21 pas lagi diet. Gue kangen banget sama Park Bom. Jadi, semangka itu selain enak, dia juga kandungan airnya tuh banyak ya guys, sekitar 92% gitu. Makanya kalau kita makan semangka, jadi cepet kenyang. Lalu yang terakhir ada salad. Sohyun AOA, dia tuh ngejaga berat badannya dengan cara makan salad. Sohyun, dia tuh tetap ngejaga komposisi gizinya walaupun lagi diet guys. Makanya dia tuh ngekombinasiin sayur, buah, sama dada ayam yang rendah kalori. Deretan ancaman pembunuhan idol K-pop. Guys, gue gak bisa serius sumpah. Oke, yang pertama ada ancaman pembunuhan kepada Jimin BTS. Jimin BTS pernah mendapatkan ancaman pembunuhan sebanyak 3 kali. Pada tahun 2017, Jimin mendapatkan ancaman pembunuhan sebanyak 1 kali. Sedangkan pada tahun 2018, Jimin mendapatkan ancaman pembunuhan sebanyak 2 kali. Bentuk ancaman pembunuhannya yaitu penembakan saat BTS menggelar konser guys. Lo gak usah belaga nembak Jimin, lo yang nembak, lo yang kelepek-kelepek. By the way, kalau kalian mau cerita lengkapnya, kalian boleh komen ya. Selanjutnya ada Lisa Blackpink. Ini yang pengen ngebunuh Lisa mau apaan sih? Mau garukin mukanya? Yap, Lisa mendapatkan ancaman pembunuhan pada Mei 2020. Pada 7 Mei 2020, Kedutaan Besar Thailand yang ada di Korea itu membeberkan sejumlah ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Lisa Blackpink. Bahkan Kedutaan Besar Thailand ini bilang kalau misalnya mereka itu dari tanggal 2 sampai 6 Mei mendapatkan DM atau email yang berisikan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Lisa Blackpink guys. Dan langsung diberitahu ke pihak YG Entertainment. Kenapa sih gue gak paham lagi ada orang yang pengen ngebunuh? Mendingan lu sini deh, gue kurus badan lo. Dan yang terakhir ada Yunho TVXQ. Sebenarnya ini bukan rencana, tapi ini udah aksi. Dan gue yakin kayaknya K-popers sudah pada tahu deh ceritanya. Jadi singkatnya, Yunho ini dapat minuman kayak jus jeruk gitu kelihatannya dari anti-fans yang nyamar jadi fans. Tanpa mikir panjang, si Yunho langsung aja nyeruput tuh minumannya. Padahal minuman yang katanya jus jeruk itu tuh udah dicampur sama lem super guys. Terus tenggorokan Yunho langsung sakit, dia muntah, dia batuk darah, dan dia langsung dibawa ke rumah sakit guys. Tapi untungnya Yunho berhasil diselamatkan dan pelakunya berhasil ditangkap. Idol-idol K-pop ini meminta Saseng untuk berhenti mengganggunya. Saseng meresahkan ya bun? Oke, jadi yang pertama ada Jungkook. Jadi pas beberapa waktu lalu Jungkook ini lagi live di V-Live. Tapi pas dia lagi nge-live, tiba-tiba aja dia tuh ditelepon sama Saseng. Gini Jack aja. Jungkook juga bilang kalau dia tuh beberapa kali diganggu dan sering ditelepon sama Saseng. Dan akhirnya nomornya di-block. Lalu yang kedua ada sultan kita yaitu Suho. Nah kalau Suho ini dia pas lagi live Instagram dia tuh minta dengan sopannya buat Saseng tuh jangan nelfon dia. Pokoknya Suho kurang lebih ngomongnya kayak gini nih. Lo kalau nelpon gue ntar live-nya mati. Jadi please tuh jangan nelpon gue ya. Dan yang terakhir ada Twice. Jadi pas beberapa waktu lalu mereka tuh lagi nge-live di jalan gitu guys nih di mobil. Terus salah satu member Twice yaitu Cheong dia tuh dapet telepon dari Saseng gitu. Dan dengan berani Cheong bilang ke Saseng fans untuk berhenti mengganggunya. 5 idol K-pop cewek yang tetap cantik walaupun gak pakai makeup. Yang pertama ada Irene. Tante julid aku dong. Irene ini sering dijuluki dengan original visual karena ya visualnya yang paling menawan. Bahkan katanya orang-orang yang pengen operasi plastik nih pengennya nih mukanya kayak Irene gitu. Kenapa kepala dia miring gue ikut miring? Yang kedua ada Jennie. Lihat gak sih ini mukanya bare face banget, tapi dia emang sering ngeposting kayak begini mukanya. Tapi Jennie emang pede-pede aja gitu, ngupload foto dia yang tanpa makeup gitu. Dan cantiknya tuh beda gitu loh, kayak unik gitu. Makanya dia tuh gak kelihatan beda lah mau pakai makeup atau enggak. Yang ketiga ada Yuna. Dia aja nih dari zaman debut aja udah kelihatan sedep nih mukanya nih. Bahkan dia tuh pelopor istilah visual loh guys. Terus ada Crystal. Gila ya SM ya, emang paket sedep mantep ngereket. Kalau Crystal nih emang paras cantiknya nih alami gitu gak sih? Dan yang terakhir ada Dahyun. Kalau dia memang putih, glowingnya alami. Glowing apa berminyak tuh?